Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga.' 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan saudara, berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, selamat sore berkah dalam. Apa kabar semuanya, sehat? Baik semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum saya memulai homili, saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah gagal? Pernah? Angkat tangan yang pernah. Sepertinya pertanyaannya perlu dikontekstualkan nih. Apakah di sini ada yang pernah diputus pacarnya, mantannya? Apakah di sini ada yang pernah dalam situasi kepepet, terdesak? Pernah ya, rata-rata ya? Oke, berbahagialah kita karena Injil hari ini memberi inspirasi kepada kita yang pernah gagal, pernah putus cinta, pernah kepepet, terdesak situasi yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat membaca Injil ini,
Biasanya kita akan langsung fokus kepada tema Tuhan dan Mamon, ya. Kita harus mengabdi kepada satu Tuhan, tidak bisa dua-duanya. Tentu para murid Kristus, para murid Yesus dalam Injil sudah tahu pesannya harusnya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Tetapi perumpamaan hari ini sebenarnya menyingkapkan suatu makna yang lebih dalam daripada sekedar Tuhan atau Mamon, yaitu bagaimana kita setia kepada Tuhan. Yesus dalam Injil menunjukkan caranya. Bukan hanya kamu harus setia pada Tuhan Allah, kamu harus meninggalkan Mamon, tapi Tuhan mendamaikan keduanya dan menunjukkan caranya. Kalau kita cermati, bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16. Sebenarnya secara lebih mendalam, Lukas bab 16 ini itu didahului oleh perikop-perikop Injil sebelumnya di bab 15. Bab 15 isinya tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, semua yang hilang. Lalu temanya kemudian karena domba yang hilang, maka temanya di bab Lukas 15, temanya Allah inisiatif, ya. Domba yang hilang yang mencari gembalanya, dirham yang hilang yang mencari pemilik dirhamnya, anak yang hilang yang mencari bapaknya. Kita digambarkan seperti domba yang hilang atau anak yang hilang. Kita menunggu, lalu Allah menghampiri kita. Tapi yang menarik, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, Lukas 16 ayat 1 sampai 9, melengkapi gambaran relasi kita dengan Tuhan. Dalam Injil hari ini, bukan cuma Allah yang melulu inisiatif bergerak, tetapi Allah juga menuntut inisiatif kita agar kita menanggapi. Bingung frater, maksudnya gimana? Oke, mari kita lihat, perdalami satu persatu Injil hari ini. Injil hari ini cerita soal relasi kita dengan Allah. Relasi dengan Allah bukan relasi satu arah, Allah ke kita, tapi dua arah. Kita juga perlu menanggapi. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan perumpamaan kisah tentang bendahara. Bendahara ada dalam situasi yang terjepit, terdesak, hampir dipecat oleh tuannya. Tetapi dia tidak mau dipecat. Dia ingin mempertahankan statusnya sebagai bendahara. Maka apa yang dibuat? Dia kemudian cerdik, membuat segala upaya agar dia tetap berada dalam status sebagai bendahara. Cerdik, kreatif. Gambaran bendahara ini adalah gambaran iman yang tidak tinggal diam. Iman harus terlibat, harus aktif, harus cerdik, harus menanggapi kasih Allah yang sudah menanti di depan mata kita. Maka kita beriman bahwa dalam perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, kita beriman Allah pasti selalu menemani kita. Tapi kita juga sekaligus perlu beriman bahwa iman kita membutuhkan usaha. Kita harus menjemput agar Allah yang menghampiri kita juga berjumpa dengan kita. Kita menghampiri Allah pula yang sudah berinisiatif kepada kita. Iman yang tidak tinggal diam saja. Iman yang bergerak ke arahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan ini sebenarnya agak membingungkan. Kita nggak tahu makna atau cerita akhir dari perumpamaan ini seperti apa. Karena dalam perumpamaan bendahara yang disebut tidak jujur tadi, yang disebut mengambil harta dari tuannya, di akhir malah disebut dipuji oleh tuannya. Nah, bingung kan, kok Tuhan malah mendukung orang tidak jujur, ya?
Maksudnya apa, frater? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya perumpamaan ini adalah suatu teguran, suatu sindiran, suatu didikan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam konteks zaman waktu itu. Tuhan Yesus menyebutkan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Loh, Tuhan Yesus kok malah membela orang yang tidak jujur? Loh, Tuhan Yesus kok malah membela atau memuji orang yang bendahara yang tidak jujur, yang cerdik tadi? Alasannya adalah Tuhan Yesus ingin membangunkan murid-muridnya. Woi, bangun, jangan terlena. Karena murid-murid Yesus pada waktu itu seringkali kalau ada dalam situasi sulit, murid-murid Yesus lalu mudah putus asa, lalu pasrah, lalu gamon ya, bahasa anak muda sekarang, gagal move on ya. Terus kemudian merasa diri aku yang korban itu ya, menjadi playing victim, akulah korban dari situasi ini itu ya. Maka ya nggak usah ngapa-ngapain, tidak ada usahanya. Tapi Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya terlena atau terlelap. Tuhan Yesus ingin agar kita berusaha, kreatif, cerdik, agar mengupayakan segala daya kreatif kita dalam situasi sulit, menemukan solusi dan bangkit, move on dari segala situasi yang sulit. Kalau habis diputus pacarnya, ya masa sedihnya ada takarannya ya, tidak perlu berlarut-larut. Kalau kita dalam situasi sulit, terdesak, masa sedihnya ada waktunya. Tapi kita didorong agar bangkit, tidak terlarut dalam kesedihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak sedang memuji sikap korup. Yesus tidak sedang memuji ketidakjujuran. Tetapi Yesus memuji kecerdikan. Bendahara dalam Injil hari ini, meskipun dituduh korup, sangat cerdas menghadapi krisis. Yesus mengajak kita untuk memiliki kecerdikan yang sama, tetapi bukan untuk kejahatan, melainkan untuk kebaikan, agar kita bisa bangkit, kita bisa move on, bisa lebih kuat lagi seperti bendahara yang hampir dipecat tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebenarnya punya pengalaman seperti bendahara tadi. Dalam masa-masa terdesak tadi ada yang angkat tangan, diputus pacarnya atau pernah gagal dan seterusnya. Pengalaman yang paling besar yang pernah kita alami adalah pengalaman pandemi COVID, ya kan? Banyak bisnis kemudian tutup, lalu kemudian ada yang di PHK, lalu sekolah-sekolah online tidak ketemu dengan banyak orang. Situasinya sangat mencekam ya, membuat kita terdesak. Banyak yang kena sakit, COVID, kemudian ada yang kemudian dipanggil Tuhan. Kita menjadi sedih tuh ya. Tapi kita bisa melewati itu semua. Kita bisa bangkit dalam situasi bisnis yang lesu, kemudian ada yang membuka UMKM digital, ada yang jualan online, ada yang kreatif tuh ya, kemudian menawarkan dagangannya, lalu membuat wirausaha sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Inilah daya kreatif kita yang dikehendaki Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang cerdik. Iman kita akan Allah adalah iman yang percaya akan dua hal. Ketika kita ada dalam krisis, kita percaya Allah selalu menghampiri kita seperti Bapa yang menghampiri anak yang hilang. Kita percaya Allah tidak meninggalkan kita. Tetapi yang kedua, jangan lupa, Allah juga menanti usaha kita. Iman kita bukan iman yang diam, tapi iman yang berusaha, iman yang move on, iman yang cerdik, yang mengusahakan seluruh talenta kita, kekuatan duniawi kita, bahkan uang. Jadi Tuhan dan mamon, uang itu justru adalah sarana bagi kita
untuk bangkit, untuk memuliakan Tuhan, bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka kita pantas mohon rahmat, mohon berkat dari Tuhan, agar kita mampu menjadi cerdik seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Karena ketika kita berusaha, seringkali anak-anak sekolah itu kalau lagi ujian sekolah ya, seringkali berdoanya jadi kenceng tuh ya. Wah, besok ujian ini. Lalu doanya kenceng, lalu bilang mamanya, "Mama, doakan aku, besok aku ujian." Tapi apakah doa saja cukup? Tidak cukup. Anak-anak sekolah perlu belajar doa dan usaha, doa dan karya. Dua hal yang selalu tidak boleh dilupakan, tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Seperti sebuah pepatah Santo Ignatius Loyola, Santo Ignatius mengatakan, "Pray as if everything depends on God and works as if everything depends on you." Berdoalah sekuat tenaga, seolah-olah semuanya tergantung pada Tuhan. Berusahalah sekuat tenaga, seolah-olah semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Dua-duanya harus kita bawa, tidak bisa kita pisah-pisahkan satu sama lain. Kita mohon berkat dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh setia mengabdi Tuhan dengan beriman yang cerdik, tidak membiarkan iman kita menjadi diam dan menunggu begitu saja. Kemuliaan padalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.